Halo Donghua Lovers, Fabio di sini, salam kenal. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan diberi rejeki yang berlimpah. Kali ini saya mau membahas donghua berjudul Sword Star episode 144, menceritakan Luo Feng di dunia pasca apokaliptik yang penuh dengan monster cerdas saat ia menjadi seorang pejuang dan secara bertahap meningkatkan kekuatannya dengan mengatasi berbagai kesulitan. Dalam episode sebelumnya, sebelum berangkat ke markas besar perusahaan Virtual Universe, Luo Feng berpamitan dengan orang-orang terdekatnya setelah 3 tahun berlatih, dan para peserta jenius lainnya akhirnya tiba di kota Primordial Chaos. Di sana Luo Feng dihadapkan dengan 52 batu nisan atau Chaos Monument untuk dipilih sebagai dasar pelatihannya. Setelah itu para jenius berkumpul lagi di depan gerbang besar yang dijaga oleh 2 penjaga raksasa. Mereka memasuki sebuah tempat bernama Nisan Kekacauan 9 Semesta, di mana setiap nisan di dalamnya telah berusia lebih dari jutaan era. Monumen ini sangat berbeda pada 52 monumen sebelumnya di kota Primordial Chaos. Tempat ini memiliki hubungan erat dengan pilihan monumen yang dilakukan Luo Feng sebelumnya bagi Virtual Universe Society dan seluruh umat manusia di alam semesta. Nisan-nisan ini adalah harta yang tak ternilai. Luo Feng dan yang lainnya diharapkan memahami nisan yang mereka pilih hingga mencapai pencerahan. Saat masuk, Luo Feng melihat cahaya yang bergerak cepat mengubah ruangan tersebut dan berubah menjadi batu-batu nisan dan memisahkan para jenius ke tempat-tempat yang berbeda. Luo Feng memilih Guyu Monumen atau Nisan Kekacauan 9 Semesta. Di dalam ruangan gelap, ia melihat 9 batu nisan dengan berbagai gambar. Beberapa gambar seperti tetesan hujan, binatang, dan monster mudah dikenali, sementara lainnya tampak abstrak dan sulit dimengerti. Jika seseorang memahami gambar-gambar ini, mereka dikatakan dapat mencapai puncak kekuatan sejati. Untuk memahami gambar-gambar tersebut, Luo Feng memanfaatkan tubuh Golden Horn Behemoth dan klon tubuh Mosha skinnya yang lebih peka terhadap hukum asal-usul. Saat mengamati dengan ketiga tubuhnya, Luo Feng hanya dapat merasakan jejak hukum pada ke-6 gambar pertama. Itu pun masih samar-samar. 3 gambar lainnya sama sekali belum bisa dipahaminya. Luo Feng memutuskan untuk fokus pada gambar pertama, yaitu tetesan hujan, yang merupakan gambar paling sederhana di antara 9 gambar tersebut. Pikiran Luo Feng kemudian memproyeksikan adegan pertempuran yang membantunya mempraktikkan hukum asal-usul ruang dalam serangan-serangannya. Sayangnya Luo Feng hanya bisa memahami sedikit tentang cara menerapkan hukum asal-usul secara mendalam ke senjata Yanshen miliknya. Jika para jenius ingin mempelajari nisan tersebut lagi, mereka dapat melakukannya melalui Virtual Universe Network di area Heavenly Bridge atau jembatan penghubung langit. Tanpa ragu, Luo Feng memasuki Heavenly Bridge yang telah ditentukan. Di dalam sebuah jalur otomatis terbentuk untuk Luo Feng, dan sebuah patung kepala robot yang aneh terlihat menutupi jalur tersebut. Tak lama kemudian muncul Changbo yang membuat Luo Feng terkejut karena Changbo yang ada di depannya kali ini adalah kesadaran utama, bukan klon seperti sebelumnya. Ini adalah pertemuan pertama mereka secara langsung. Changbo menjelaskan bahwa Heavenly Bridge atau jembatan penghubung langit memiliki total 52 jembatan yang masing-masing melambangkan 52 Chaos Monument atau nisan kekacauan. Ada 27 tingkat yang bisa dilalui Luo Feng, dan setiap kali berhasil melalui satu tingkat, ia mendapat kesempatan tambahan untuk memahami monumen yang telah ia pilih sebelumnya. Sejauh ini hanya Boln yang mampu melewati 2 tingkat berturut-turut, sementara yang lainnya gagal melalui tingkatan pertama. Selama 3 tahun terakhir, Luo Feng telah berlatih keras hingga mencapai tingkat pertama dari hukum alam semesta. Meskipun ia tidak yakin bisa menyamai prestasi Boln, Luo Feng yakin dirinya bisa melewati tingkat pertama jembatan ini. Changbo kemudian memberikan 3 pilihan lawan: Warrior, Mental Controller, dan Mental Illusionist. Luo Feng memilih Mental Controller agar ia dapat lebih memahami nisan kekacauan dan mendapatkan pengalaman baru yang relevan. Setelah Changbo pergi, patung kepala robot itu memunculkan seorang prajurit dengan senjata Yanshen dan shuttle. Sosok ini ternyata adalah klon Luo Feng yang membuat Luo Feng penasaran seberapa hebat kontrol klon tersebut terhadap senjata Yanshen.
Di tempat lain, Changbo mengawasi para jenius. Saat itu seorang prajurit berwajah kera muncul dan meminta laporan hasil ujian Heavenly Bridge. Changbo menjelaskan bahwa Boln berhasil melewati 2 tingkat, sementara yang lain gagal di tingkat pertama. Hanya tersisa 2 orang untuk diuji. Salah satunya memiliki aliran 9 semesta, sama seperti prajurit berwajah kera tersebut. Kembali ke Luo Feng, ia memulai pertarungannya dengan klon tersebut. Dalam bentrokan pertama, Luo Feng menggunakan bentuk kedua senjata Yanshen, Sword Piercing Sky, tetapi berhasil dikalahkan oleh klonnya. Luo Feng heran, meskipun klonnya hanya mengontrol 3 pedang, ia yang menggunakan 6 pedang terbang tetap kalah saat bentrokan. Saat pertarungan berlanjut, Luo Feng mencoba bentuk ketiga senjata Yanshen yang disebut The Heavenly Sword atau pedang langit. Pedang ini memiliki ukuran dan diameter lebih besar dibandingkan bentuk kedua. Namun serangannya kembali gagal ketika klon Luo Feng menyatukan senjata Yanshen menjadi raksasa dan menghancurkan semua serangannya. Setelah melihat metode yang digunakan oleh klonnya, Luo Feng menyadari bahwa gerakan yang dilakukan klon tersebut adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang nisan kekacauan 9 semesta dibanding dengan dirinya saat ini. Pertarungan pun berakhir dengan kekalahan Luo Feng. Di Primal Chaos City, Luo Feng duduk merenung, memikirkan lawannya yang mampu mengintegrasikan hukum asal-usul ke dalam senjata Yanshen untuk menciptakan serangan yang begitu kuat. Meskipun Luo Feng mengetahui metodenya, ia tidak menyangka akan kalah dengan begitu mudah. Babata kemudian muncul menjelaskan bahwa tingkat kegagalan pada percobaan pertama di Heavenly Bridge adalah 99,91%. Boln sebagai pengecualian di antara para jenius berhasil melampaui itu. Tak lama, Wuka memberitahu Luo Feng bahwa Rong Jun telah berhasil melewati tingkat pertama Heavenly Bridge. Gali kemudian menambahkan bahwa Rong Jun juga telah diterima sebagai murid langsung oleh Raja Kerajaan Yuan Chen Universe, seorang makhluk super setingkat Universe Master. Dalam nada merendahkan, Gali menyindir bahwa Rong Jun adalah jenius terbesar di antara para jenius dari 5 kerajaan teratas, sangat berbeda dengan Luo Feng yang berasal dari planet yang kurang berkembang. Untuk meredakan suasana, Wuka mengalihkan perhatian dengan menyebutkan bahwa mereka telah membuat janji bertemu Rong Jun untuk belajar bersama. Wuka berharap Luo Feng bisa belajar sesuatu dari Rong Jun yang telah melewati tingkat pertama. Meski telah berlatih konsisten, Luo Feng tetap tidak berhasil meniru metode klonnya dalam mengintegrasikan hukum asal-usul ke senjata Yanshen. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara adalah lebih memahami nisan kekacauan 9 semesta dan berfokus melewati tingkat pertama Heavenly Bridge. Tak lama kemudian, Luo Feng menerima email anonim yang menyebutkan bahwa tekniknya menggunakan senjata Yanshen masih terlalu kaku karena ia baru berada di tahap awal pemahaman Nine Chaos Monument. Ia disarankan untuk membeli metode rahasia Floating Blood atau aliran darah untuk membangun fondasi yang lebih baik. Luo Feng penasaran siapa pengirim anonim itu karena hanya makhluk di tingkat immortal atau lebih tinggi atau bangsawan seperti pangeran atau raja yang diizinkan mengamati pertempuran di Heavenly Bridge. Ia juga mendengar bahwa Venerable Nine Swords atau Jiu Jian telah meninggalkan kota kekacauan dan mengirim muridnya, Raja Long Yu, untuk mencari jenius potensial. Luo Feng bertanya-tanya apakah pesan anonim tersebut dikirimkan oleh Raja Long Yu. Namun menurut Babata, hal itu kecil kemungkinannya. Babata menjelaskan bahwa di kota ini ada tempat pengajaran yang sesuai dengan nisan yang dipilih oleh masing-masing individu. Biasanya para ahli akan mencari murid yang memiliki keselarasan dengan nisan yang sama. Dengan demikian, pengirim anonim tersebut mungkin adalah veteran atau panatua aliran 9 semesta sebagai jalur pelatihannya. Babata menyebutkan 2 kandidat potensial, Raja Hiwu atau Kaisar Zhen Yan. Jika Luo Feng bisa mendapatkan bimbingan dari salah satu dari mereka, itu akan sangat menguntungkan. Babata juga yakin bahwa kedua tokoh ini berkembang di bawah bimbingan Lian Luo, pendiri metode aliran darah atau Floating Blood. Luo Feng mengajukan kemungkinan bahwa Lian Luo sendiri yang mengirim pesan itu. Namun Babata menyangkal, menjelaskan bahwa Lian Luo adalah jenius nomor 1 di masanya, berhasil mencapai tingkat undying atau immortal dalam waktu kurang dari 100.000 tahun
Sayangnya, walaupun Lian Luo mencapai tingkat immortal atau dalam arti abadi, sayangnya ia masih bisa tewas dalam perang besar melawan ras asing 100 juta tahun yang lalu. Jadi, ia tidak mungkin mengirim pesan tersebut. Namun, Babata menegaskan bahwa metode floating blood yang diciptakan oleh Lian Luo dapat membantu Luo Feng mengatasi masalahnya. Metode ini mudah didapatkan, hanya membutuhkan 800 poin untuk ditebus. Tetapi Luo Feng mengingatkan bahwa ia telah menggunakan semua poinnya untuk membeli perlengkapan dan 7 teknik bayangan hantu atau klon moshanya atas dorongan Babata sebelumnya. Ketika Luo Feng mengeluh, Babata menolak disalahkan dengan alasan bahwa Luo Feng sendiri yang membuat keputusan tersebut. Luo Feng akhirnya memohon agar Babata membantunya menemukan cara lain dan berjanji tidak akan menyalahkannya lagi. Setelah perdebatan, Babata menjelaskan bahwa sebagian besar para jenius yang pernah tinggal di kota ini biasanya akan menorehkan manuskrip teknik di kamar mereka. Setelah mencapai pencerahan, mereka akan mencatat teknik yang telah dipelajari atau yang mereka ciptakan sendiri. Lian Luo, pencipta metode floating blood, juga berlatih di tempat ini. Babata yakin bahwa jejak manuskrip miliknya pasti masih ada di kamar tersebut, dan itulah yang perlu mereka cari. Bersama Babata, Luo Feng tiba di lokasi tempat latihan yang pernah digunakan Lian Luo untuk menciptakan manuskrip metode floating blood. Setelah diperiksa, Babata menemukan banyak jejak manuskrip dan ukiran yang tersebar di mana-mana. Setelah mengumpulkan ukiran-ukiran tersebut hingga membentuk kalimat yang jelas, mereka menemukan catatan yang menyatakan bahwa setelah berlatih selama 3000 tahun, Lian Luo akhirnya berhasil memahami 3 gambar pertama dari nisan kekacauan 9 semesta dan menciptakan metode rahasia floating blood. Lian Luo juga menulis bahwa setelah memahami gambar keempat hingga keenam, ia yakin akan menjadi undying terkuat di masa depan. Dalam catatan tersebut, Babata merasa bahwa Lian Luo adalah seseorang yang percaya diri tetapi juga sangat sabar. Luo Feng juga terkesan bahwa meskipun Lian Luo suka memamerkan kemampuannya, ia menunjukkan dedikasi luar biasa dengan menghabiskan 3000 tahun hanya untuk memahami 3 gambar. Luo Feng kemudian bertanya apakah Babata bisa menemukan catatan lain berdasarkan tulisan tangan Lian Luo. Babata berhasil mengumpulkan beberapa catatan tambahan yang kemungkinan besar ditulis oleh Lian Luo dengan tingkatan kecocokan 72%. Ada kemungkinan bahwa metode floating blood dapat ditemukan di antara catatan ini. Apakah Luo Feng akan mampu memahami metode tersebut? Kita tunggu kelanjutannya. Begitulah alur cerita episode ke-144. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung dengan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Akhir kata, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk melangkah meskipun dalam ketakutan. Teruslah berjuang dan percayalah pada kekuatanmu. Saya Fabio, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.